bagi gua tuh Sinumbra udah jadi jiwa kali ya. Indah, damai, nan permai. Tak ada yang bisa menggantikan suasananya. Rimbun, tenang, nan syahdu. Tempat di mana aku berpijak, tempat di mana aku lahir dan tumbuh, tempat di mana aku terlelap dalam sunyi. Inilah kampung halamanku dengan beribu keelokannya. Sinumbra, suatu tempat yang hampir saja terlupakan karena terbuainya aku akan hiruk pikuk kota. Membuatku lupa kalau hampir setengah momen dari kehidupanku itu terekam di sini. Masa kecil yang penuh dengan kegembiraan, masa remaja yang diwarnai dengan kasmaran, sampai dewasa harus merasakan rasa sakit yang dilahirkan karena kekecewaan. Sudah saatnya aku berterima kasih kepada tempat yang sudah menyaksikanku tumbuh hingga saat ini. Halo everyone, nama gue Agung Dirawan. Profesi sekarang gue lagi menjadi seorang freelancer, director, serta modeling. Gue lahir di sebuah kota kecil, pedesaan kecil kali ya. Pedesaan kecil di Bandung Selatan, tempatnya Sinumbra. Dari situlah gue hadir. Cara tempat lahir yaitu Sinumbra. Bagi gue Sinumbra itu tempat yang indah. Banyak sekali kenangan-kenangan di Sinumbra yang membuat gua tumbuh. Bercerita masa kecil, gua tuh menyadari kalau gua tuh bangor sekali, bangor banget. Ketika kecil tuh sampai gua beberapa kali membuat orang tua gua menangis karena kebangoran gue. Alah, kebangoran bangga lagi gua. Ya emak gua, bapak gua mungkin karena dia laki-laki, dia gak nangis kali ya. Padahal di belakang pintu dia nangis gitu, anaknya bangor sekali. Agung mah tika alit kenehnya bangor galak. Agung mah usia 8 sasi teh dikantunkeun damel, ibu damel metik, dititipkeun di TPA. Tempat penitipan anak nu di etanya nu di luhur kapungkur mah. Tah sampai ka aya urang kali digegel ieu na. Di TK itu ya udah pasti kasusnya kalau ada si Agung di situ pasti berantem. Gua ampe dan gua sering banget ngegigit anak orang. Anjing Dracula. Goblok. Gua sering sekali ngegigit anak orang sampai akhirnya emaknya datang ke rumah. Ini si Agung gigit ini gitu. Digegel duwi ka ieu na teh aya tapakan ngagolibang tapak ieu we gigi. Tah saur nu ngasuna teh cenah Agung itu ngegel Citra cenah. Aduh kumaha sampai kanyungkeun hapunten ibu teh nya ka ieu na ka orang tuana. Teras ku uihna ti TPA teh ibu uih damel teh aya murang kali heureuy bade disuntik ku cai atah. Jek sianana nganggo cai atah. Aya si bapana nuju ngadamel amul, da si bapak sok kuliran ngadamel amul nu karitu dijewang untungna teh katinggal ku si bapak. Kejadian lucu kayak gua nemu jarum suntik. Akhirnya gua sama teman gua namanya Resa ya saat itu. Resa, bapak gua lagi bikin apa ya? Ambul tuh apa ya? Pokoknya ambul yang buat ngambil teh kan, belakang tuh tas teh. Nah, gua di pinggir lagi hujan-hujan kayak gue nemu jarum suntik, gue berasa di situ saat itu keabsurdan gue itu menjadi seorang dokter. Saat itu gue main berudu, awalnya ambil air ke berudu sampai pecah tuh berudu, sampai akhirnya gue penasaran kayaknya ini kalau disuntikin ke teman gue keren. Tapi gue mengakui masa kecil gue indah sekali di kampung ini.
gua bisa main layang-layangan, gua bisa main bola sambil hujan-hujanan, mancing, ketawa ketiwi sama temen gitu, main apa ya, kelereng zaman dulu. Karena ruang lingkupnya itu aja kali. Dan anak-anak kecilnya tuh itu lagi. Sampai akhirnya kita berantem apa-apa kayak bukan temen sih, tapi udah merasa keluarga sih. Deep inside. Kalau menuju sedang di sini mah aduh bandel. Kalau sekolah disuruh sekolah tidak mau berangkat, udah bapak banyur gitu lah. Ada kelebihan dari orang-orang anak-anak lain itu bandelnya aduh. Ya pami sekolahnya alim gitu, pami di eta-eta tarangkat we gitu, pami alim di orang sekolah teh alim we gitu. Oh sok ai kitu Pak ieu mah pas saya gitu. Nya naon we masalah. Nya abina da tos ageung-ageungna kitu nya. Eta pas saya tina sekolah mun alim sekolah gitu, mun gara-gara naon gitu. Dari dulu, dari SD, dari kecil, baik, solid, cengos, jahil lah. Mineng sih, mineng ngejailan, pami monok gitu. Suka nyahuan kuntung dina mulut, kuntung dina mulut gitu. Kaabi, kalau dulu kan eta di masjid ngaji, kalau pulang ngaji tuh dia duluan. Terus senal saya dialungkeun ka luhur, kana luhur teh. Tadi kan nginjak SD teh uih-uih. Nah, ieu teh magrib can uih-uih. Oh, hariwang sadayananya milari aya nganggo seragam keneh. Uih-uih langkung magrib teh aya teh main PS di di rerencanganana. Di di palih ditu. Tebih di dieu mah tuh RW 3 di Dayandra di Murangkali Bulilis guru eta SMP tos SD teh. Tos SD ku SD na masihnya. Terus ka SD mah kan tenan nyanakan we artos main PS. Terus kabur mah sareng kabur. Pami digeureuh-geureuh sakudak-sakedik kabur, gaganong gegemol sagala disanakan duka tidu dinten tarea di bumi. Gua tuh paling nggak bisa kalau dimarahin sama orang tua, aduh gua tinggal di situ gua nggak bisa, pasti gua kabur. Entah kemana gitu kabur. Dugi ka SMP dugi ka nangis mama damel masih kana da dikantonkeun we damelnya da atuh teu cekap teh ya. Nah, dugi ka nangis ka manor teh mama cing teh kumaha nya cing teh Agung mah bedegong. Nah, naon cenah bedegongna? Ah, atuh di sagala we di bumi teh cing teh tos nyanakan artos mah main PS alim sakola mah cing teh. Wios cenah teu kedah dilanongan dang kege moal. Teu kedah bari ngusapan ka angguran mah cenah pami bedegong kitu usapan cenah eta mak cenah sing Rido, sing Soleh, cenah ka Murangkalih teh ulah diseuselan, da atunya seuselan da ibu teh jengkel, bedegong teh asa langkung-langkung ti Murangkalih batur kitu, aduh asa jangar. Tah kelas 1 SMP ninca ka kelas 2 hampir 1 tahun ninggal dina lapor teh naha. Ieu teh ti sakola teh aya naon tina 1 tahun dugi ka aya nu sasasih ieu. Males. Dari angkat sekolah mah henteu di bumi we kitu aya. Gue tuh bukan tipikal orang yang kalau berangkat sekolah tapi kita gak nyampe ke sekolah. Nah kalau gue gak mau tuh ya udah gue tinggal di rumah aja. Sampai gue tuh punya akuarium cupang, akuarium ikan cupang tuh. Saat itu SMP kelas 1 kejadiannya. SMP kelas 1 gue gak mau sekolah. Bapak gue kesel, ditarik-tarik semua baju sampai sisa 1 kancing, si seragam 1 kancing. Udah gue tidur aja lah ngantuk. Pas udah gitu gue disiram sampai cupang di telinga anjing, masuk ke telinga anjing cupangnya. Cupangnya tuh masuk ke telinga, disiram dan gue tetap gak sekolah. Pami bade angkat sekolah teh hayo we assalamualaikum bari muter we hayo ka bumi. Nah ieu teh assalamualaikum ai angkat henteu saur ibu aya naon yeuh cing teh si horeng meureunan sok aya nu majeg meureunnya nyungkeun rokok da mana ngawarung pan kapungkur teh ngawarung ku tetehna ditungguan. Meureun aya nu majeg rokok mah henteu damel aya di bumi, meur bade nyanak rokok sesah aya emah di bumi meureunan. Matak hayo we assalamualaikum ti payun gok deui ka dapur. Assalamualaikum gok deui nah ieu teh budak teh assalamualaikum tapi teu angkat-angkat cing teh sakola. Panasaran
mata aya palang dada we kitunya di warungan teh mata kikituan ku aya rokok 2 bungkus super artos nah kanggo naon ieu aya teh tah di canak we si rokok teh di sauran di pilarian agungna teh aya main PS tadi bumi ieu di Pasekdes ieu teh di pilari teh kuramana teh tadi taroskeun we rokok kanggo saha ieu cenah sok dipentaan ku si Predi cenah kitu didugi ka disusul ka ditu ku mangna bade diteungel cenah nunjungkeunan rokona alit keneh majar teh cenah saur mangna teh kitu aya artos aya rokok dipasihkeun ka ditu tah aduh bedegongna asa tah bade ieu we tah kelas 2 teh cing teh agung teh kakaburan deui wae gelut sareng ramana duh ka hot hat eta mah gelut ku digebug ku rancatan ku abi ge digebug agung mah pami kitu teh jeprot teh ku abi oge di tara asa-asa we kitu da bedegongna aduh duh ka kekapok duh ka nangis mage mama aduh duh ka ku agung mah asa taak kitunya bedegongna Kelas 2 SMP berhenti dulu kerja. Nah, naik kelas 3, hayong di sekolah, hayong diteraskeun. Tadinya gak mau dilanjutin sekolah SMA kan, karena udah malas sekolah. Karena kejadian itulah, akhirnya gua terjun dulu kerja, gua ngelihat yang gua lihat pandang adalah, jil kalau gua di umur segitu masih gua kerja kayak gini gua gak mau, gua harus sekolah. Akhirnya gua harus memilih lanjutin sekolah. Gua harus sekolah, akhirnya gua balik ke rumah, mak, bilang ke emak gua, mak, kayaknya gua harus sekolah deh. Nah, ai kersa sakola neng ai jauh hoyong sakola ka Ciwidey keluar bari nu artosna teu terang-terang acan daftar oge. Da sareng Bu Lilis kedah jol pembayaran 4 juta sakitu da ngagebeg mama atuh mun di SMK tah. SMK Alwapa jauh hoyong di dinya. Hayong sekolah keluar kan. Bapak ge ham-ham gitu di dieu kitu kumaha cenah lamun keluar gitu. Ai saur mang nama sadayana ge entok nya nu hiji entong cenah ada di dieu ge bedegong momotoran wae tara di imah hariwang komo di kota memangnya mage hariwang cing teh sok sieun teleres deui kitu da di dieu ge kitu ai saur nu hiji deui mangna entong mending oge cenah cobian mending oge sok we tapi sajeroning sakola teh mah sok kadenya hayo we mun artos mun naon kadenya da nyata ti dieu na keneh kitu bedegong ampun mal aya matak ayeuna mama pami ningali nu SMP ayeuna karitu teu ras ka Putra Batu ras ka Agung we mah da Agung kitu bedegongna ampun ulas kitu ka alaman deui ka bedegong kos kapungkur-kapungkur. Gua mau sekolah SMA tapi gua gak mau di sini. Gua pengen di Ciwidey. Nyari di Ciwidey. Awalnya gua mau ngambil farmasi. Tapi dulu tuh kayak dikasih selalu dikasih pencerahannya kayak kalau gua ngambil farmasi mungkin saat ini gua menjadi seorang apoteker. Tapi di saat itu ada jurusan multimedia yang gua pikir kok handphone, gua udah mulai ngelihat handphone dari tahun ke tahun udah mulai baru nih. Udah mulai baru. Enggak, ini gua harus ngambil multimedia karena suatu saat ilmu yang gua pakai sekarang akan dibutuhkan banget. Akhirnya gua memutuskan memilih multimedia. Dan udahlah dari situ beranjak gua kerja kesana kemari, gua kerja di kabupaten, nyari lingkungan kali ya. Alhamdulillah tos di SMK Alwapa mah sasi 2 sasi mah pulang anting wae ka dieu sok sieun teu betah deui nya pulang anting wae teh 6 sasi 1 tahun tah henteu alhamdulillah malahan mah turun bageur ridona we tos di SMK mah alhamdulillah na teh seueur perubahan we tos di SMK mah tos di dinya mah anjeunna teh pembayaran sakolana naon ge alhamdulillah dititipan artos oge nanaon oge panku bapak dugi wae pan bapak dugi sok ngicaldo mah nu aneh nama neng kieu we pami motor hoyong sebatur mah hoyong nu sae anjeun mah hoyong nu babarian mogok babarian butut eta we sakola di SMA teh batur mah hoyong teh nu sae ieu mah hoyong Vespa majar teh ngampar BPKB STNK sae mulus tempo teh guces. Ya ka orang tua jadi rada ieu kitu teu ieu teuing teu ngalunjak. Duka tina sakola pake teh. Ta Agung mah henteu ti sakola ge ta tos sakola mah tara uih-uih. Ta tos jarak sakelas 1 2 mah. Tos bade ka kelas 2 mah tara uih-uih ka dieu. Paling pami uih ka dieu ge nyungkeun biaya uih deui, nyungkeun biaya uih deui tati dinya mah dugi ka kelas 3 teu asa ngurus Agung.
da agung nah tada di dia dugi ka ayeuna oge tah jantan mama asa dosa ongkohnya ai nuju ti kelas 1 SD kita ti TK ti ali teh kitu dugi ka SMP nuju Bedegong ma nu ieu ai pas SMA agung teu nya mama teu asa ngurus agung teh dugi ka ayeuna asa kumaha asa teu ngurus we ka agung teh asa pur we nuju sakola mah nya cing teh sok diupahan agung wayahna nya cing teh da mah biaya sakola acuk mun batur sae wayahna we agung ada sakola kumaha biayana ai dugi ka ayeuna mah teh dugi ka nikah ayeuna ge ka agung teh teu 100% ngurus nu leres we kitu da agungna pan tara uih-uih pami nuju SMK teh dugi ka ayeuna teh ayeuna dugi ka gaduh istri pleng-plengan deui nya sa kantenan gaduh istri mah matak-matak asa teu pol ngurus teh itu di SMK ka dieu mah tapi nya regreg gitu alhamdulillah ayeuna agung tos ninggal kitu oge aya kang anjeunna oge kitu nya tos alhamdulillah nyangan mudah-mudahan sing aya langkungna we sing langkung sukses tiasa ngangkat derajatnya. Gue tuh udah menyadari bahwa gue itu senang menulis itu semenjak gue kelas 2 SD. Sampai akhirnya menstimulus pikiran gue nonton film. Saat itu gue nonton film Boboho yang gelut-gelutan, yang tinju-tinjuan. Dan gue tuh berasa ada di film itu. Karena gue yang berantem mulu dari dulu. Kayaknya gue kalau jadi pemain film berantem tuh kayaknya seru deh. Sampai akhirnya gua ngomong ke emak gua tuh, "Mak, kalau suatu saat ada artis entah pemain film yang nggak sombong itu adalah aku orangnya," gitu. Itu tuh dari kelas 4 SD kali udah ngomong gitu ke emak gua. Dan emak gua tuh nggak percaya kan hal itu karena mungkin pikiran dia tuh jauh kali masalah kegituan. Sampai akhirnya gue memutuskan, kan awalnya keluar sekolah gue kerja di daerah Soreang, di apa-apa. Gue tuh penasaran banget, Jakarta yang katanya 24 jam nonstop, gak pernah ada orang tidur. Salah satu pencerahan gue adalah ketika gue melihat orang tua teman kerja di Sinumbra itu mungkin umurnya sekitar 48 sampai 50 tahunan. Akhirnya gue dapat pencerahan di situ. Gue kayaknya harus move dari Sinumbra dengan alasan untuk ingin membuka wawasan lah supaya sudut pandang gue jadi lebih luas. Tapi alasannya itu gak jelas sebenarnya kenapa gua ke kota. Alasannya cuma satu, ingin ngelihat gemerlap lampu kota Jakarta 24 jam nonstop, gak pernah ada tidur. Sampai akhirnya gua pindah ke Jakarta dan bener gua kerja di Dufan. Jadi setiap pulang kerja dari Dufan kan maghrib tuh weekday jam 6 gua balik. Gua gak balik ke kosan, gua cuman diem di Kemayoran. Ada patung ondel-ondel, gua diem di situ cuman anjing ini bisa segede ini ya, orang bikin gimana ya gitu. Setiap harinya yang setiap malam mata gua dikasihnya gelap, ini jadi kayak penuh cahaya gitu. Ada beberapa kali shock culture juga saat itu. Yang biasanya kan kalau beli kita di sini udah tinggal, "Bu, meser iya nggak tinggal gitu." Tapi suatu saat gua harus datang ke McD
Dan di situ gue bingung, gue gemeter, anjir gini gimana cara pesennya ya. Akhirnya gue belajar, gue ngedeketin cewek kan saat itu, ngedeketin cewek. Akhirnya ngedeketin cewek alasannya bukan karena gue jatuh cinta sama dia, tapi karena gue ingin diajarin beli McD, anjir. Tapi dari situ gue mulai berpikir mungkin karena yang ngebuat salah satu pencerahan gue itu adalah beberapa kali tulisan gue yang bentuknya puzzle itu kayak jadi motivasi buat diri gue sendiri untuk menjadi apa dan untuk menjadi siapa ke depannya. Dari mulai karir gua di film, saat itu pikiran gua, kayaknya gua harus lanjut kuliah deh saat itu. Setelah dari Jakarta gua balik lagi ke Bandung. Ketika di Bandung gua inget ke teman-teman SMA gua, kayaknya gua harus kuliah deh, lanjutin kuliah. Tapi ketika udah mau masuk kuliah, gua timbul lagi pikiran ngapain harus kuliah ya gua, karena gua punya teman-teman yang kuliah, kenapa gua gak belajar aja dari dia. Gua belajar dari dia, gua gak bayar, gua dapet ilmu, dan gua bisa mengeksplor sendiri kali. Sampai akhirnya gua gaul lah sama anak-anak film di ISBI. Saat itu merecall lagi ke masa kecil, gua pernah bilang ke emak gua bahwa suatu saat bakal ada aktor yang bla bla bla, dan itu gua orangnya. Gua mulai berpikir kayak kalau gua pengen jadi aktor berarti gua harus gaul sama orang film. Akhirnya gua mulai merubah tampilan, karena kalau kita berbicara soal entertain, gua harus punya karakter. Akhirnya gua ngebangun karakter itu, gua gaul sama anak-anak film. Akhirnya adalah yang nyangkut salah satu temen gua SMA dulu nawarin, lu mau nggak sih jadi talent tugas gue film untuk tugas gua kira film kan saat itu. Dan karir gua dimulai film itu adalah menjadi orang gila aja. Tapi dari situ gua beruntung banget, saat itu gua mau ngebantuin temen gua yang itu, sampai akhirnya si tugas itu di screening. Banyaklah di situ yang ngelirik kayak sutradara kampus, director film kampus gitu. Akhirnya ngajak gua. Jadi kalau ngomongin basic, gua gak pernah ada basic sama sekali. Jadi modal gua cuman nekat sama ingin ngebuktiin omongan gua ke orang tua gua sih dulu, ke ibu gue. Kenalkeun urang Agung, 27 tahun, asal ti Sinungra. Pengangguran nu keur neangan kauntungan di kota Bandung. Untuk mahasiswa baru, kematian Lady Diana adalah Sosbud Hankamnas dan berani jawab. Setelah dari Jakarta Bandung, gue tuh memutuskan untuk ke Bali kan. Gue tinggal di Bali sekitar 1 tahun menjadi seorang fotografer. Akhirnya gue balik dari Bali ke Bandung. Gue ngekos di daerah Supratman, tetanggaan sama vokalis band Mastas and Bird, itu Afif. Ya, dulu itu saya kenal Agung dari salah satu event di Bandung, dan pada saat itu saya lagi perform. Kebetulan dia seorang fotografer di acara itu, jadi kita dipertemukan di event itu. Itu awal mula diajak kenal, akhirnya Viv, gua motoin lu deh atau enggak bikinin video deh buat lu gitu. Karena gak ada kerjaan kan saat itu. Sepertinya ada satu ketertarikan yang sama gitu, karena kerap terjadi obrolan mengenai tulisan
Karena kayaknya si Agung suka menulis sesuatu gitu, entah puisi, lirik, dan pada akhirnya kita sharing. Lama-lama kita ngekos bareng. Tinggal satu atap gitu ya. Kita banyak terjadi sharing mengenai kehidupan, mengenai musik, mengenai apa lagi? Banyak lah pokoknya. Banyak momennya kayak ketika saat itu kalau sama Afif tuh udah kayak ya beranteman terus masalah kecil dari kerjaan tapi wajar lah saat itu. Guanya yang belum dewasa akhirnya kayak ngambil, wah anjir dia kayak gini padahal enggak, ternyata dia baik banget. Sampai saat ini gue sangat respect banget sama dia. Setelah banyak melewati lika-liku kehidupan di film dan gua menjadi seorang pengangguran di Bandung saat itu karena gua harus film banget. Akhirnya gua memutuskan karena berpikir saat itu bahwa industri terbesar ada di Jakarta ya. Tapi pas gua balik lagi keduanya untuk meniti karir di film ke Jakarta, ternyata tidak semudah itu. Akhirnya memutar otak gimana caranya biar gua tetap kerja di lingkungan yang ini. Karena basic sekolah multimedia tadi, basic sekolah gua multimedia, akhirnya gue beralih dari film. Kalau gue gak bisa menjadi seorang aktor, berarti dengan basic gue yang seneng nulis, gue harusnya bisa bikin film kali ya. Sampai akhirnya dijalurinnya, jalannya tuh harus bukan menjadi seorang director film, tapi malah menjadi seorang, kalau sekarang dibilangnya content creator kali ya, untuk brand-brand. Dari situ gue mendapatkan sudut pandang baru. Wah, kalau gue bisa ngevideoin sebuah brand, foto sebuah brand, berarti gue bisa menjadi modelnya nih. Dan saat itu yang gue di Jakarta, gue harus balik lagi deh ke Bandung. Jadi perjalanan gue adalah Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta. Gue langsung mulai mapping bahwa di tahun 2016 itu hampir mungkin 80%, 70-80% yang punya brand di Bandung itu anak-anak skateboard ya. Dan kebetulan saat di Jakarta gua main skateboard walaupun gak bisa. Nah di situ gua berpikir wah ini tampilan gua harus bagus dan gua harus main bersama orang-orang yang punya brand di Bandung, anak-anak skateboard yang punya brand di Bandung. Saat itu gua mulai main di Bukit Skatepark dan untungnya gua ada di masa yang pas. Ketika yang si anak-anak skateboard yang udah senior ini udah baik banget gitu, kayak welcome, nerima gua walaupun gak bisa apa-apa. Akhirnya diajak ngobrol, diajak apa, akhirnya ada nyangkut salah satu brand di Bandung. Dari situ menjadi mulai titik awal karir permodelan dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Untuk orang-orang yang saat itu berada di skateboard, pertama kali yang ngebantu, yang sangat-sangat berpengaruh terhadap gua, dia yang ngerubah fashion gue. Kayaknya Gung, lu harus pakai ini adalah itu ada teman gua namanya Wildan. Saya kenal sama Agung tuh kurang lebih sekitar mungkin 5 tahun yang lalu ya. Itu saya ketemu gara-gara teman saya Oki ada manggung di klub racun Pirates Rumah Pirata. Terus saya diajak sama Oki, saya ketemu, ini siapa orang rada unik juga ya. Tapi dulu stylenya masih kayak tukang parkir ya. Saya masih inget Agung tuh punya style andalan, celana warna marun kalau nggak salah, terus ada stripe-nya orange. Pertama kali kenal Agung mungkin di sana ya, pertama lihat, cuman lumayan unik juga ya dia waktu di sana, foto-foto terus kirim-kirim foto, keren. Pertama kenal di sana. Terus kesini tuh saya nggak nyangka loh dia aktor, ternyata dia ada beberapa film, ada beberapa proyekan seni yang dia ada di sana gitu. Anjing sini berbakat juga. Terus pada waktu itu kayaknya dia berpotensi nih jadi model kayaknya. Terus Agung lumayan ini juga kan, sedikit banci tampil.
wah ini bisa nih, orang ini nih bisa nih jadi aktor kan udah, terus bisa nih dikaryain jadi model. Karena basicnya dari dulu teman-teman tuh ada banyak teman-teman yang punya brand, terus kekurangan model. Wah ini ada peluangnya nih buat si Agung cepet naiknya, terus biar si Agung dapat duit. Kalau dia lebih ngasih tahu lu mending pakai sepatu ini, tapi gua tuh saat itu nggak pede ya, kayak bro, tapi gua nggak bisa main skateboard, masa setelan bagus skateboardnya jelek. Udah gak apa-apa bro, yang penting buat kerjaan aja, siapa tahu jadi model. Saat itu gua digituin, dan gua nggak bisa pose sama sekali, akhirnya gua diajarin saat itu, padahal bukan sama agensi gitu kan, harusnya ketika model diajarin sama agensi, tapi gua nggak, diajarinnya sama temen gua, salah satu musisi di Bandung namanya Oki Ade Chandra. Saya kenal Agung sudah cukup lama, mungkin kurang lebih 5 tahun lalu kali ya. Kenal dari ya karena skena Bandung kecil lah ya, jadi saling ketemu satu sama lain. Dari situ kita sering ngelakuin project bareng, sering sharing juga. Dia kayak yang ngasih tahu, Gung, kayaknya lu harus nge-brandingnya gini, karena basic gua yang nulis, jadi caption tuh harus wah yang bagus, yang gimana. Enggak, kalau lu sebagai model kayaknya lu harus jaim deh di Instagram gitu. Ketika lu foto ini, foto itu, foto ini, foto itu, udah captionnya dikit aja, gak usah banyak-banyak, biar ngasih tahu kelas kalau kata dia dulu gitu. Terserah sih, kayak kata dia, lu mau milih apa, tapi lu bisa nentuin kelas lu sendiri. Yang kita sering sharingkan itu lebih ke apa ya, lebih ke personality, lebih ke attitude, lebih ke itunya daripada ke profesinya. Kalau sama Wildan tuh momennya seringnya kayak gua minta pendapat ke dia gitu, kayak berat kedepannya gua harus apa lagi ya, apa yang harus dikerjain lagi ya, lebih ke situ sih. Terus udahlah, aku seneng kan nge-recreate, udahlah kamu ini aja, rubah aja stylenya pelan-pelan, brand image-nya dirubah nih biar kamu bisa masuk ke permodelingan lah, kasarnya kayak gitu. Dan disempurnain sama Oki gitu. Lu kurang, kalau di foto tuh si Oki, kalau momen sama Oki tuh lebih ke, Gung, mata lu tuh masih kelihatan bohong loh gitu. Kalau di foto tuh belum model banget nih. Akhirnya dia ngasih referensi. Momen-momen sama Oki itu sih paling. Wildan Oki ini adalah, gua bisa bilang orang yang sangat berpengaruh lah. Sangat membantu saat itu. Berkarir di model itu bagi gue tidak mudah, karena model harus ada modal. Model harus ada modal. Gue yang orang kampung yang nggak tahu brand ini tuh apa yang bisa ngebantu gue untuk naik kali ya, untuk dilirik orang. Oh dia pakai ini bagus gitu. Gue gak ada modal di situ. Ya beruntungnya gue tuh kenal sama Wildan, dan Wildan tuh salah satu koleksi, dia banyak koleksi kan, kayak sepatu, celana, baju gitu, kayak gitu-gitu. Sempet pertama kali itu saya kasih baju berapa belas ya, saat kresek gede, saya janjian sama dia pakai motor punya temennya, terus ada apa manggil saya, ini nih kaos nih ganti, kamu nggak usah pakai kaos yang lama lagi, kamu jangan pakai celana parkir lagi, pakai aja ini. Terus dia kaget, ini banyak banget. Terus after itu ya saya rela kayak ngasih pinjem baju atau sepatu. Sebetulnya saya ada beberapa koleksi sepatu. Terus Gung, udah kamu pakai ini aja nih, pakai barang saya aja dulu. Terus potensinya sih aku mah udah gila tampil, pinter acting. Terus yang jelas ya jujur sih, maksudnya makanya saya rela bantuin dia. Kenapa saya rela ya karena dia teman saya gitu, terus dia jujur, dia baik, ya udah, kalau bisa maju ya maju aja bareng-bareng gitu.
gua diajak nongkrong sama Ibnu. Ayolah udah main bareng aja. Karena gua udah kenal Wildan, akhirnya dikenalin sama Ibnu, nongkrong di kopi bareng-bareng. Udah besok kita main. Terus dari situ gua beranjak lagi, akhirnya kenal lah sama orang-orang ya, semakin dekat jalinan sama anak-anak skateboard. Akhirnya gua dipertemukan dengan salah satu, gua dulunya ngefans banget sama dia. Gua ngelihat main skateboardnya dia cuman bisa lihat di YouTube, kayak di Instagram. Dan ternyata gue sekarang kerja bareng dia, yaitu Indra Domdom. Pertama kali ketemu Agung di Rawan itu, seingat saya waktu itu di salah satu pertokoan di kota Bandung, di Trunojoyo. Waktu itu saya beres main skateboard, terus tiba-tiba saya ngeliat dia gitu datang, bareng sama teman-teman saya juga. Nah saya kira pertamanya Agung ini yang pasti bukan anak Bandung gitu, karena terhitung jarang lah saya ngeliatnya gitu. Tiba-tiba dia datang bawa papan skateboard, habis main bareng sama teman saya. Saya langsung nangkep waktu itu pertama kali ngeliat Agung dengan potongan rambut gondrongnya, dengan berkulit gelap. Saya kira dia surfer. Saat itu Domdom mengira gua ini bukan orang Bandung, jadi dia mengira kalau gua ini surfer orang Parigi atau orang mana gitu. Tapi setelah beberapa waktu sering ketemu, kok masih ada di sini. Ketika diajak ngobrol, pas gue bilang enggak, bukan surfer, saya orang gunung, orang Sinumbra gitu bilang. Setelah saya mengenal lebih jauh, ternyata dia orang Ciwidey, bukan orang Pangandaran. Semakin kesini saya ajakin dia nginep di rumah gitu, karena waktu itu kebetulan saya baru balik lagi ke Bandung. Karena gue tuh udah tahu Domdom banget. Gue udah tahu Domdom dari sebelum gue kenal Domdom. Tapi gue yang pura-pura, Pak, kerja apaan ya? Nah kebetulan saat itu Domdom lagi kerja di, bukan kerja, lagi ada apa ya, manggung terus di Bandung, di kota Bandung. Akhirnya dari situ gue bilang, Pak, masa sih sekelas Indra Domdom gak ada kru penjilat juga ya? Gue bilang ke Indra Domdom gitu, Pak, masa sih sekelas Indra Domdom, profesional skateboarder, DJ, produser ternama gitu di hip hop, masa sih gak ada kru? Akhirnya ya udah, ayo ikut aja. Sehumble itu gitu Domdom tuh. Karena waktu itu Agung sering di rumah, terus saya juga waktu itu kebetulan lagi sering bolak-balik Bandung Jakarta. Saya ajak aja gitu, sealami mungkin lah, maksudnya senatural mungkin. Pas kebetulan saya mau ke Jakarta, ya lumayan ada temen awalnya gitu. Daripada dia juga cuman sekedar nemenin, sekalian aja bantuin nge-crew. Gua gak pernah ada kepikiran saat itu kayak gimana ya kalau gua jadi kru band gitu. Itu juga sebetulnya saya tanpa sepengetahuan manajemen gitu. Waktu itu saya tiba-tiba bawa kru, tapi saya udahlah, maksudnya saya yakin aja bahwa karena sejauh ini saya mengenal Agung juga, kayaknya dia bisa ngeblend juga kali sama anak-anak di manajemen. Dan akhirnya benar gitu, setelah saya bawa pertama kali, terus saya kenalin sama anak-anak, udah langsung akrab aja gitu. Lo gini doang aja. Ya, dia berak di baju gue. Yang pertama kena respon saya pasti, karena pas pada pertama kali saya ajak Agung kerja, ya karena mungkin normal kali ya orang yang belum terlalu kenal gitu, jadi banyaknya nanya sama saya, ini siapa nih? Ini siapa yang lu bawa gitu kan. Sampai akhirnya saya ajak, terus udah gitu, anak-anak juga langsung bisa ngeblend aja. Bahkan di pertama kali kerja dia tiba-tiba langsung ditawarin kerja juga gitu sama anak-anak WSW lain gitu. Karena setelah komunikasi, ngobrol-ngobrol, ternyata Agung juga punya basic di video, visual. Kebetulan manajemen waktu itu lagi mau bikin video klip, langsung ditawarin dapat kerjaan. Yang awal mulanya itu dari WSW ketika gue jadi kru Domdom,
di salah satu panggungan, akhirnya gue ditembak, bukan ditembak, kayak Dom-Dom ngepromosiin gue bahwa gue sebagai seorang videografer. Itu akhirnya salah satu anak-anak Westwell, Mas Resa namanya, nembak gue, lu bisa gak bikinin video klip Sandi? Mulai ketemu Agung di bawah Dom-Dom, main di This Is My Wife. Iya. Dibawa sama Dom-Dom, dan pertama kali akhirnya Dom-Dom bilang, gue butuh kru nih, Agung lah kru. Akhirnya gue ngasih satu project, Agung ngerjain video klip Sandi yang Bow Down, sampai akhirnya video klipnya Arfan, dan berlanjut ke yang lain. Saat itu gak pede sama sekali, karena ya itu banyak karya gue juga yang gak diliatin ke orang, karena gue takut ini belum pas. Sebetulnya di Westwell tuh nggak harus ada bisa atau enggak, karena dari awal Westwell itu ya tongkrongan, ya hukum malam aja ya, lu nongkrong silakan aja, lu mau berkarya bareng-bareng ya silakan aja, yang kuat yang bertahan aja sih sebetulnya. Nggak ada keharusan dan keyakinan, oh nih orang bisa nih sebagai ini di Westwell, atau sebagai videografer di Westwell, atau sebagai sutradara di Westwell. Westwell nggak pernah kayak gitu. 2, 3. Dan saat itu gua kayak udah dengerin salah satu talent Westwell, yaitu Tuan 13 kan. Gua udah sering dengerin, wah ini beneran gak nih? Mimpi gua tuh kayak selalu diomongin dalam hati ketika dengerin Tuan 13, wah ini musik, ini siapa ya gitu, kayak anjir relate banget nih sama liriknya sama gua. Tapi gua selalu ngomong dalam hati, enggak di suatu saat gua bakal bareng dia nih. Awal mula kenal Agung pertama kali dia dibawa sama Dom-Dom ke Westwell, terus dengan looknya yang gimbal gitu kan, terus swagnya juga asik. Gue pikir ini orang siapa ya? Tapi dia nggak punya kendala untuk blendin sama anak-anak. Akhirnya kenalan, dan ternyata attitude-nya bagus banget, sopan banget. Pada awal-awal gue kenal, gue pikir kayak anjing ini orang giting banget deh, ternyata dia nggak sama sekali. Itu pertama kali ketemu Agung, ini orang keren banget nih, Rastafarian. Itu dibawa sama si Dom-Dom tuh. Wah ini keren nih, ini Rastafarian nih anak nih, pasti pengetahuan reggae-nya kental nih, keren. Ternyata tidak, saudara-saudara. Ternyata dia jauh lebih melankolis daripada kami semua di sini. Ternyata jalannya dari Dom-Dom ini, dari Dom-Dom, dan sampai sekarang, sampai akhirnya gua sekarang menjadi salah satu bagian dari mereka. Gua sangat bersyukur sekali, dan gua sangat bangga banget, sangat seneng lah, sangat menikmati sama mereka, karena dengan basic mereka yang sangat solid banget, kekeluargaan banget, sampai akhirnya gua timbul rasa sayang banget buat Westwell. Banyak sekali ngebantu gua sampai saat ini sih. Agung orangnya cukup ambis sih. Orangnya humble, bisa ngobrol sama siapa aja, bisa kerja apa aja, bisa ngelakuin banyak hal ya. Terus dia bisa jadi teman curhat juga, bisa jadi teman main, bisa jadi teman main skate, banyak banget hal yang bisa diobrolkan sama Agung. Jadi Agung di mata gue sahabat yang baik, teman bekerja yang asik, sama sosok yang sangat menyenangkan sih, itu sih. Jujur kalau dari awal saya kenal, saya lumayan cukup amazed aja gitu dengan umur yang segitu. Terus saya banyak ngobrolin juga yang soal kehidupan segala macam. Saya lumayan kaget gitu.
dengan pola pikir yang dia punya, nggak kayak kebanyakan orang di umurannya. Yang jelas ada poin yang saya yakini di Agung. Agung ini keinginannya kuat banget. Agung itu tipe orang yang apa ya? Kalau istilahnya licin lah. Jadi dia bergerak ke sana kemari, punya hobi macam-macam. Saya justru juga banyak dapat pelajaran, banyak hal-hal baru, input-input dari dia mengenai kehidupan, terutama mengenai agama gitu. Agung tuh lumayan anjing ya kalau menurut saya ya. Tuti Tapol, tukang tipu tampang polos. Pas awal kenal lumayan cukup rajin juga sholatnya gitu. Jadi banyak hal-hal yang jadi cerminan gitu ke saya. Ini anak umur segini aja gitu, sholat nggak pernah lewat. Cuman entah kenapa nih sejauh ini makin lama kok makin degradasi gimana nih. Datang pertama kali rajin sholat, puasa rajin ya kan. Sekarang gaya hidup merubah hidupnya. Tapi nggak apa-apa. Itu pilihan hidup. Kocak, orangnya kocak banget. Mikirin temen banget, sama rajin ibadah, keren. Itu dulu, tapi Makin kesini ya kelakuannya makin kelihatan pi anjingeuna. Ya namanya orang lah ya, namanya orang kalau masa baru kenal langsung ngeliatin sifat aslinya kan nggak mungkin terangkum di pertemuan pertama. Orang anak yang bertanggung jawab, jadi sang suami tanggung jawab sama istri, keluarga lah gitu. Ya, lebih sukses itu, jangan sombong lah kalau sukses gitu ya. Kak Agung nya Agung atau mudah-mudahan sing naon ayeuna gaduh istri sing janten imamnya anu tiasa nungtun istrina, terus atuh ngabanggakeun orang tua teh ulah ukur ngabanggakeun ukur naon cerita lah mun cerita mah nya kedah aya buktina ka orang tua gitu. Ya cing langkung sukses we ti ayeuna teh gitu kapayuna teh. Nya mi Agung suksesnya cing aya rezekina teh aya pami eta teh tong hilap gitu nya. Cing sehat utamana ngarah babari ngarah rezekina teh nya. Ulah hilap ka keluarga gitu. Pami tebih teh. Lebih baik lagi, lebih dewasa, lebih maju, lebih berkembang, sehat selalu. Mungkin jangan pernah ngopi bareng deui ya. Kalau harapan saya mah jelas-jelas ya harus lebih dari ini sih ya. Maksudnya mengingat sekarang dia kerja di entertain, dia kerja bareng-bareng si Weswew, ya linknya lebih mencangkup lebih luas ya di Jakarta. Udah tau lah metropolitan, mau ngapa-ngapain jelas, mau ngapa-ngapain bisa. Mungkin lebih dari sekedar model. Malah saya ada sedikit gregetnya teh harusnya Agung don't forget the roots sih. Awalnya dia aktor, harusnya dia aktor jadi aktor juga. Harapan buat temen gue si Agung Gimbal Rastafarian ini, fokus. Gue tahu Gung, lu punya banyak banget di kepala lu ideas lingkar kreatif yang lu punya dengan skill yang lu punya. Cuman gue sangat berharap lu bisa fokus. Yang saya tekankan ke Agung tuh lebih ke apapun yang kamu pilih konsisten di bidang itu gitu, karena terlalu banyak pun jadi tidak bagus menurut saya. Jangan dunia merubah hidup lu, tetaplah jadi Agung yang anak-anak tahu, yang gue tahu. Jangan karena dunia ini merubah hidup lu, Jangan pernah berhenti untuk ambisius ya, jangan pernah berhenti untuk banci tampil, karena salah satu gerbong dia bisa sampai kayak gini tuh itu sih. Terus modal awalnya dia yang dari kampung ya, Sinumbra, yang orang tidak tahu, tiba-tiba datang ke Bandung jadi tahu. Ya jangan lupakan kampung halamannya ya, maksudnya jangan pernah lupa kampung halaman, karena ya kalau nggak ada kampung halaman nggak ada dia gitu. Satu, konsisten. Kedua, karena tahu kita ini adalah orang daerah, maksudnya kita boleh kemana cari karir gitu kemanapun,
saran sih balik lagi lah, maksudnya sampaikan apa yang sudah kita dapat setelah melanglang buana kemana, cari ilmu, cari rezeki. Mungkin kita harus ada di titik balik ya, kita share lah ilmunya, rezeki. Sukses terus buat Agung. Agung Dirawan, The Great Dirawan. Dirawan menurut filosofi dia adalah Agung mah kalau kata saya ya perbanyak teman aja lah gitu, maksudnya memperluas lagi networking, karena cukup dengan kepribadian dan karakter yang dia punya, semakin banyak orang yang kenal, semakin banyak gitulah kegiatan yang dia lakukan pasti. Oke. Agung. Anjing, halusan. Oke, dari segala perjalanan yang gua nikmatin dari masa lalu sampai gak percaya bisa berada di titik ini, akhirnya gua mempunyai mempunyai rumusan untuk hidup gua sendiri. Jadi rumusannya gua bagi 3, ada kehidupan, ada kehidupan, ada kehidupan. Tapi untuk mencapai puncak kita harus berbagi kisah. Thank you everybody.